terdepan yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi semuanya. Itu saja Ananda semua, Ibu pesankan sekali lagi terima kasih pada Infra Digital Foundation dan juga semangat terus untuk Kang Yusuf dan juga pengurus Pos Jabar angkatan kedua ini ya. Mudah-mudahan kita akan melahirkan generasi-generasi yang terus membangun dan membanggakan Jawa Barat. Itu saja Neng Fitri yang Ibu sayangi. Terima kasih ya udah menjadi MC dalam kegiatan ini, dan ini adalah suatu praktek baik yang bisa kalian lakukan itu sebagai bekal kalian. Komunikasi itu sangat penting dan kalian sudah memulai organisasi Pos Jabar ini. Salam semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tini Sugihartini yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Baik, selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu acara inti, pemaparan materi dari para narasumber yang hebat-hebat nih. Ada Kang Josu dan ada Kang Alfat Indonesia. Sebelum masuk materinya, kita perkenalan dulu sama akang ini yuk. Boleh? Ya. Dari Neng Fitri, mohon maaf nih sebelum mulai kegiatan, Ibu mohon izin untuk live ya. Terima kasih sekali lagi pada para narasumber hebat yang sudah sangat membantu dan selalu mendukung Pos Jabar. Mudah-mudahan ini menjadi suatu berkah bagi kita semua ya, menjadi suatu praktek baik yang akan selalu ditularkan setiap bulannya, bahkan setiap kegiatan yang ada di Pos Jabar. Izin untuk live ya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan dulu nih sama akang-akang yang akan ngisi materi pada hari ini. Fitri pengen kenalan dulu sama Kang Josu, boleh? Halo. Fitri mau kenalan dulu nih sama akang-akang pengisi materinya. Pengen kenalan sama Kang Joko Susilo, boleh nggak? Atau enggak sama Kang Alfat dulu deh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Akang, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Semoga nih kawan-kawan kabar baik ya. Ya, alhamdulillah. Gimana nih Kang kabarnya? Aduh, deg-degan. Gimana nih kesan-pesan Akang menjadi pemateri di webinar kali ini? Belum ada kesan ya, belum ngisi acara soalnya. Enggak, maksudnya tuh kayak kesan Akang nih udah dipilih jadi pemateri, gimana rasanya Kang? Oh ya, ya yang jelas saya senang bisa dapat kesempatan untuk bisa berbagi dengan kawan-kawan adik-adik SMK ya. Karena dulu latar belakang saya SMK, dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kawan-kawan adik-adik saya yang di SMK untuk terus bermimpi dalam konteks bagaimana kita bisa punya mimpi dan cita-cita yang lebih tinggi gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih ya Kang. Buat Kang Joko Susilo nih, ada di sini nggak? Halo Kang. Ya, sudah masuk. Terima kasih. Selamat sore. Sore, Ya, selamat gimana sore, kabarnya Kang? Fitri. Alhamdulillah baik, Teh Fitri. Terima kasih sudah dikasih kesempatan buat dialog bareng. Kita juga terima kasih atas akang-akang hebat ini mau ngisi materi bersama kita semua. Berbagi materi, berbagi pengalaman dari akang-akang yang lebih berpengalaman dari kita. Pokoknya terima kasih dari kita. Selanjutnya kita lanjut aja ke acara intinya, yaitu pemberian materi dari Kang Joko Susilo terlebih dahulu. Baik, untuk Akang Joko Susilo, waktu dan tempat kami persilahkan. Aku izin share screen ya.
PPT sudah masuk ya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih kepada kawan-kawan OSIS SMK Jabar dan Infra Digital sudah memberikan kesempatan ngobrol bareng. Dan tentu suatu kebahagiaan bisa reuni dengan teman saya di masa kuliah, kawan Alfat Bagus Panuntun yang sekarang baru menyelesaikan studi di Eropa. Nah, semoga nanti kita berdua bisa ngobrol dan berbagi bareng buat teman-teman. Tadi udah diperkenalkan, saya Joko Susilo. Yang kan istilahnya, kita pengen ngobrol bareng aja sebenarnya, saya nggak lebih pintar dari teman-teman. Nah, saya pengen membawa materi pengantar di sesi pertama ini tentang kaum muda merdeka berdampak dan kepemimpinan gerakan sosial, karena emang fokus saya di komunitas. Tadi udah dikenalkan, saya juga anak SMK, dulu saya anak SMK Multimedia di Wonosari. Saya besar dan lahir dari keluarga petani. Ini sedikit ilustrasi masa kecil saya, harus jalan kaki, kehujanan, dan lain sebagainya. Tapi saya ingat salah satu pesan pentingnya dari Tan Malaka, salah satu pendiri Republik ini, kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak itu. Dia didahului penderitaan, pembawa kelahirannya. Nah, ini selalu saya tampilkan biar teman-teman nggak lupa dari mana dan harus berpihak kepada siapa dan berkontribusi untuk apa. Gitu. Nah, saat ini saya sebagai peneliti, penulis penggiat sosial, sama mentor di salah satu inkubasi startup. Lulusan kebijakan publik Visipol UGM. Nah, saya tetangganya sama kawan Alfat ya. Kalau Alfat Departemen Pemerintahan, saya kebijakan publik. Kita satu fakultas. Nah, di sesi ini kita pengen ngobrolin apa sih? Aku pengen ngajak teman-teman memaknai apa itu ekspresi kemerdekaan dan 17-an, realitas apa di daerah kita, dan apa peran yang bisa diambil anak muda atau pelajar, bagaimana membangun empati dan kepemimpinan sosial, serta memberi dampak melalui gerakan-gerakan sosial itu. Nah, kadang kita selalu didoktrin bahwa nasionalisme itu diukur dari seberapa banyak kita ikut upacara bendera dan baris berbaris semata itu. Padahal banyak cara kita untuk mencintai Republik ini ya. Kita bisa merawat tradisinya dengan budayanya. Aku lihat kawan Fitri penari, salam kita dulu sesama penari ya. Tapi sekarang aku udah gantung panggung. Kita juga bisa menyuarakan keluh kesah masyarakatnya. Kita bisa membawa nama harum Indonesia melalui karya tulis kita di luar negeri, atau kita bisa mengabadikan realitas kehidupan kita melalui buku, atau bahkan kita juga bisa mencintai Republik ini dengan melebur bersama para manusianya, yang mungkin nggak hanya di kota, tapi juga di desa. Nah, saya dulu punya cita-cita sebelum saya lulus dari UGM, saya harus menyelesaikan checklist saya mengabdi ke daerah 3T. Saya memulai itu dari merintis gerakan komunitas penuntut inspirasi ketika maba. Saya ekspedisi ke Aceh, habis itu relawan mengajar di pedalaman Kalimantan dan KKN di Puncak Papua. 3 tempat di atas ini daerah yang nggak ada sinyal, nggak ada listrik waktu itu. Dan saya harus zigzag kayak di Kapuas nih, harus melewati 3 desa tiap hari karena ngurus 2 sekolah. Nah, bagi saya kemerdekaan itu adalah untuk semua dan nasionalisme saya adalah kemanusiaan. Nah, kita pengen merefleksi gimana dengan kondisi kita. Hari ini kita disebut sebagai negara yang paling dermawan sedunia selama 5 tahun berturut-turut, gotong royong. Tapi di lain sisi adalah kita negara yang paling senjang, 5 besar. Semakin banyak orang elit dan kaya, semakin banyak orang yang prasejahtera. Korupsi 10 tahun pasca reformasi itu kalau buat bangun sekolah bisa 1.805 ribuan sekolah itu. Bahkan bisa ngasih beasiswa S1 anak. Mahasiswa itu 3,3 juta itu. Kalau itu nggak dikorupsi. Akang sebelumnya maaf. Nah, teman-teman kalau kemarin banjir sering melihat ini banjir Jakarta, ini orang masih bisa berenang dan ini ada masjid yang sini genangan. Padahal ini masih satu komplek. Apa yang pengen aku kasih pengantar bahwa kita sering melihat manusia tapi jarang melihat kemanusiaan. Terus apa yang bisa kita ambil sebagai kelompok terpelajar itu? Nah, sejarah Republik ini selalu menempatkan anak muda dan pelajar sebagai garda terdepan pembaruannya atau kepeloporan dari zaman kemerdekaan sampai saat ini, dan apa yang bisa kita berikan di abad 21 itu. Nah, maaf ya, ini slide dari materi Akang nggak berubah di sini. Apa emang belum?
Oh, udah berubah sih. Bentar ya. Berarti, bentar. Kayaknya nggak jalan. Atau aku bisa di screenshotkan dari situ aja ya? Oh, ini udah ada, Ini Kang. kalau ini berubah nggak? Berubah. Oke, Boleh, Kang, aku dilanjut. skip aja. Oke, ini tadi aku gimana cara mencintai Indonesia dengan banyak cara. Ini berubah ya? Berubah, Kang. Oke, ini tadi pengalamanku mencintai Republik ini dengan jalan-jalan pendidikan dan kemanusiaan di daerah 3T. Ini paradok kita negara dermawan, tapi juga negara paling senjang dan paling koruptif. Nah, terus apa yang bisa kita ambil? Ini slide-nya berubah kan? Iya, berubah, Kang. Berubah nggak moderator? Berubah, Kang. Udah. Slide-nya berubah nggak? Sudah berubah, Kang. Udah normal. Halo, kawan moderator. Izin, Kang, udah berubah. Oh ya, sip. Ini aku klik berubah ya. Nah, ini refleksi anak muda. Nah, aku sama anak STM sih. Kalau teman-teman coba googling ya, klik di Google anak STM mesti keluarannya gini, baku hantam demo itu. Atau rusuh gitu kan. Dulu saya supporteran juga. Tapi apa sih yang unik dari anak STM? Sekalipun mungkin kita selalu diklaim sebagai orang yang suka baku hantam atau berurak-urakan, tapi selama ini aku melihat bahwa anak STM itu punya solidaritas yang lebih tinggi itu ketimbang mungkin anak-anak dari kelas SBI atau SMA elit dan sebagainya. Nah, itu mungkin nilai tambah tentang solidaritas sosial yang sebenarnya bisa dikembangkan, tinggal kita pengen mengarahkan kemana. Nah, ini potret kita. Kita adalah populasi dengan penduduk muda yang relatif lebih banyak di dunia bahkan ASEAN. Nah, kadang orang-orang sekolahan itu dianggap dia orang yang pinter, tahu membuat program, tapi kadang kita sering dikritik sebagai anak-anak sekolah itu kayak berwatak elit loh. Kalau kita mahasiswa atau kalian udah SMA, kalian enggan ke masyarakat itu. Tapi sebaliknya kalau di masyarakat, masyarakat itu kelompok yang punya sumber daya, mereka umumnya punya komunalitas atau gotong royong gitu. Tapi kadang ada kesenjangan wawasan nih, misalkan masyarakat di pedesaan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tugas kita itu gimana menghubungkan dua gap ini gitu, sebagai anak-anak pelajar. Nah, ada 5 cara yang bisa kita pilih sebagai kelompok terdidik buat ngasih kontribusi. Pertama, gerakan kepeloporan. Kalau teman-teman pengen merubah sesuatu, kalau besok gede ya masuklah ke parlemen, ubah kebijakannya. Yang kedua, kalau kita punya ilmu itu harus keluar dari sekolah dan mengabdikan ke masyarakat atau intelektual organik. Atau yang ketiga, kalau kita nggak bisa melakukan itu, kalian punya forum OSIS, kalian bisa menghubungkan pemerintah, masyarakat buat gimana menyelesaikan masalah bareng gitu. Itu kayak intermediary aktor penghubung. Yang jelas jangan pilih menjadi semacam hanya follower atau buzzer atau bahkan apatis itu. Kalian nggak punya apa ya keterlibatan sosial itu. Nah, itu 3 yang bisa teman-teman pilih secara posisi. Nah, aku pengen sharing yang selanjutnya adalah terus kalau udah tahu posisi itu, tahu realitas kita, apa sih yang bisa kita minimal lakukan? Pertama, di level individu kita harus punya empati gitu sebelum bergerak, ngasih dampak yang lebih luas. Nah, aku pengen ngasih kuis, teman-teman nanti jawab di kolom komentar ya. Ini slide-nya kelihatan nggak ada orang hamil? Kelihatan, Kak. Oke, nah aku punya satu soal nih. Ini ibu hamil nih. Dia hamil ke anaknya ini akan lahir anak ketujuh. 6 anak sebelumnya, 3 tuli, 2 buta, 1 gangguan mental. Ibu ini sendiri punya penyakit sifilis. Nah, kalau aku tanya ke teman-teman, kalau anak yang dikandung ini, kalau aku menyarankan untuk digugurkan, kalian jawab ya atau tidak di kolom komentar. Aku dibantu menghitung ya, ada yang tidak berapa, yang ya berapa, kawan Fitri. Udah ya, 1 menit ya.
Berapa Yang- orang yang menjawab iya? Yang menjawab tidak ada 6 orang berarti. Yang menjawab iyanya nggak ada. Yang iya? Oh, enggak ada. Oke. Siapakah anak ini gitu kan? Nah, anak ini adalah Beethoven, salah satu komposer terbaik di dunia. Terima kasih buat teman-teman 6 orang yang udah menyelamatkan komponis termasuk di dunia itu. Aku punya kuis yang kedua. Nah, ini ada 3 calon pemimpin kalian. Yang pertama dianggap politisi jahat, suka konsultasi astrologis ya, kayak klinik itulah yang dukun, oke. Dia punya istri muda, perokok berat waktu muda, minum alkohol itu 6 botolan setiap hari. Yang kedua, pernah dipecat dari kantor, selalu bangun sore, menggunakan narkoba waktu kuliah, dan minum whisky tiap sore di masa mudanya. Yang C itu dianggap pahlawan perang, vegetarian itu nggak makan daging, tidak merokok, tidak pernah selingkuh, dan hanya sekali minum bir, bukan alkohol. Nah, kalau aku ngasih 3 opsi ini, teman-teman silakan jawab di kolom komentar, pengen memilih pemimpin yang mana, A, B, atau C. 1 menit. Iya, 30 detik lah, silakan. Tulis di kolom komentar. Coba dihitung berapa yang A, berapa yang B, dan C berapa? Yang A dan Kawan B. Fitri. Oh, yang B ada 1 orang. Yang C. Oh, Yang C-nya banyak nih, Kang. Ada 1, 2, 3, 4, lebih banyak nih. 8. Iya, banyak yang C. Dominan C. Yakin nih nggak mau pindah ya? Siapakah 3 orang ini? Gimana ya, A itu teman-teman? A itu adalah Presiden Amerika. Yang kedua adalah Perdana Menteri Inggris. Yang ketiga adalah Adolf Hitler ya. Terima kasih buat yang menjawab C. Anda sangat simpatisan penjahat perang dunia ya. Nah, 2 hal yang pengen aku sampaikan di simulasi ini adalah kadang kita melihat orang itu menjustifikasi jelek itu karena pertama keluarganya. Padahal setiap bayi yang lahir itu punya kesempatan hidup lebih baik walaupun keluarganya punya penyakit atau masalah. Dan yang kedua, kadang kita menjustifikasi jelek orang itu karena tampilannya atau perilakunya di masa muda. Padahal anak muda yang buruk mungkin dia masih punya kesempatan di hari tuanya akan lebih baik gitu. Atau bahkan orang yang baik hari ini belum tentu matinya itu husnul khotimah gitu kan. Nah, empati itu melihat orang dari lintas waktu dan lintas perspektif kayak gitu. Oke, aku pengen muter video ini. Suaranya masuk nggak? Suaranya masuk nggak, Fitri? Belum, Kang. Wait, gimana ya? Sorry. Aku share-nya nggak keluar ya? Iya, Kang, nggak keluar. Bentar, aku share video dulu. Wait, menu share-nya nggak keluar ya? Halo Mas Josu. Mas Josu pas share screen, share sound-nya diklik juga di bawah, di kiri bawah. Udah belum? Di mana kawan lihat? Pas share screen,
Terus kan muncul pilihan screen-nya. Nah, di kiri bawah ada checklist share sound juga tuh. Oke. Ya teman-teman ya, aku ulang. Suaranya keluar ya? Keluar belum? Udah keluar ya? Enggak ada suaranya, Kang. Oke, aku next saja. Nah, sebenarnya kuis tadi pengen mengantarkan kita bahwa empati itu penting buat di organisasi gitu, atau kalian pengen ngasih dampak. Nah, empati itu apa? Nah, ini empati melihat memahami orang secara mendalam tentang problem kehidupannya, tentang kesetaraan, ketidaksetaraannya, terus kesenjangannya itu. Nah, 3 komponen empati itu adalah empati dari personal kita, memahami orang dalam kontekstualnya, nggak menyamaratakan, sekaligus itu tanggung jawab sosial itu. Nah, ketika teman-teman udah punya basic ini, terus gimana biar kesadaran kepemimpinan sosial itu bisa kita gerakan lebih banyak. Nah, aku pengen memberikan di pengantar keempat sekaligus terakhir adalah membuat gerakan sosial secara berdampak. Gitu. Slide-nya udah pindah ya? Sudah, Kang. Nah, salah satunya aku ngasih contoh tentang Gunung Tulim Inspirasi. Ini adalah komunitas sosial pendidikan yang kita inisiasi bareng sejak tahun 2012. Saat ini anggotanya sudah 450-an lebih dan ngasih impact ke lebih dari 100 sekolah. Ini secara umumnya program utama kita sebenarnya di sosial pendidikan, ada berbagi kos, rintis desa binaan, TBM. Berbagi kos itu kisahnya banyak anak SMA atau STM itu yang mau kuliah tuh nggak punya inapan itu, sehingga kita ngasih inapan gratis ke mereka. Buku Tunggu itu kayak ngerintis taman baca di desa-desa di pelosok-pelosok terisolir. Terus ada program kepemudaan diskusi, ini proyek kita dengan KPK tahun lalu di Gunung Kidul, diskusi tentang pemuda dan anti korupsi gitu. Dan sisanya program-program pendukung. Yang intinya sebenarnya kita pengen bahwa semakin kamu terdidik punya ilmu, kamu semakin besar tanggung jawab sosialmu buat sharing ke orang lain gitu. Nah, sebenarnya komunitas ini lahir dari situ dan mendorong anak-anak terdidiknya itu kembali ke daerah. Nah, dari komunitas ini sebenarnya kan kadang kita sering tanyakan, sebenarnya kalau mau mulai gerakan itu dari mana sih gitu. Nah, banyak cara merintis gerakan atau program, ada 5 hal karena sering kita dikritikkan jadi wong ini mbok sing solutif kan, jadi orang itu yang solutif gitu. Nah, ada 5 cara mencari ide gerakan atau program. Yang pertama, kita mendeteksi fenomena yang ada walaupun itu belum ada programnya, plus minusnya. Tipe 2, kita memperbaiki program pemerintah yang sedang berjalan tapi belum pernah dievaluasi dan dianggap salah. Nah, yang ketiga, ada kebijakan yang jalan tapi belum Kang, izin itu suaranya ke mute. Oh ya, ini tadi komunitasnya, terus gimana menginisiasi sebuah gerakan itu dimulai dari 5 aspek masalah. Teman-teman bisa ngerintis tipe 1, program ada fenomena tapi belum ada program. Yang kedua, programnya berjalan tapi ada kesalahan. Yang ketiga, ada program baru tapi belum dievaluasi jangka panjang sehingga kita belum meramarkan. Dan yang keempat, ada visi misi yang gede dari organisasi tapi belum terkonseptual secara operasional. Atau yang kelima, teman-teman ngasih sesuatu yang benar-benar baru atau inovasi itu. Nah, ketika teman-teman udah punya ini, langkah selanjutnya adalah menginisiasi ide. Ini namanya design thinking, biasanya digunakan oleh teman-teman startup atau project community. Nah, caranya tadi, kenapa aku tadi di awal ngasih empati, karena ini menjadi basic nggak hanya buat aspek leadership, tapi juga membangun sebuah program berdampak. Nah, tahapannya design thinking itu ada 5. Yang pertama, ngasih empati, kalian bisa wawancara, memahami realitas. Dan yang kedua, definisi. Dari masalah ini kalian
dari realisasi kalian mendefinisikan problemnya apa, kondisi objektifnya. Habis itu kalian ngembangin ide-idenya apa saja yang bisa dilakukan. Habis itu pilih prioritasnya. Yang keempat itu prototipe, kayak membuat sampelnya gitu, sampel produk atas ide ini. Nah, ketika udah ada sampel produk atau projectnya, itu di testing, kayak kita ngasih orang buat ngasih feedback, oh ini kekurangannya apa dan sebagainya. Nah, terus gimana cara mengukur ini bagus atau enggak itu? Nah, pertama bisa diukur dari nilai gunanya, nilai fungsinya, kemampuan menyelesaikan, dan keterjangkauan. Semua orang bisa mengakses dan mengembangkan. Nah, ini contohnya. Ini namanya customer empathy bot. Kalau teman-teman udah punya ide, teman-teman bisa nge-breakdown need to do itu. Misalnya nih, teman-teman milih isu pangan kesehatan ya. Targetnya itu misalkan, oh ini keliru, ini pemuda. Konteksnya di desa itu. Ini desa, ini pemuda. Nah, teman-teman, kalau isu pangan itu kan soal produksi, proses, sama memanen kan. Teman-teman, need to do itu tahapan yang paling bermasalah apa? Misalkan milih menanam. Nah, habis need to do turun. Kendalanya yang paling besar itu dari produksi ini apa? Misalkan harga jualnya rendah, alatnya konvensional, SDM terbatas. Kalian milih salah satu misalnya harga jual rendah. Nah, dari P ini turun ke G ini kondisi harapan. Misalkan biar harga jualnya naik gitu, misalkan pengolahannya lebih lanjut, daya belinya di harapan yang paling ideal. Habis itu kalian bentuk ide. Ide itu kayak program turunannya. Nah, ada mekanisme lain selain customer empathy bot itu sering disebut sebagai form to analysis. Kayak ini misalkan sektor tani juga ya. Kan goalnya ini melakukan gerakan rumah sayur ya. Nah, ini kan umum ya. Kalian turunkan kayak jadi smart objek. Misalkan spesifik ya, programnya satu rumah satu sayur. Variable itu yang bisa atas warga. Achievable itu warga yang kan bisa melakukan misalkan 2-4 tahun. Realistik geografis bisa kalian mengukur program kalian, misalkan 12 bulan. Nah, ketika udah punya model ini, selanjutnya bisa bentuknya itu bisa 2, produk atau panjang. Nah, terus gimana sih cara ngukur bukan? Pertama, yang umumnya itu gitu. Terus, nah kita dianggap orang yang ada 4 kategori atau 4 indikatornya. Kalau ke dalam kalian punya nilai yang kalibrasi kayak acara ini. Terus kalau vertikal itu ke bawahnya kalian punya basis, punya anggota yang kuat, adaptif dengan situasi kondisi, dan track base itu kalian bisa mengintervensi pemangku kebijakan buat menerima aspirasi kalian. Nah, mungkin itu dari posisi anak muda, realitas kita, peran yang bisa diambil sama pendekatan dari pendekatan kesadaran kepemimpinan sosial sampai membuat gerakan. Nah, aku pengen menutup, kadang teman-teman kalau kita punya ide inisiasi itu selalu dinyiri tetangga itu kan. Nah, sesuatu yang paling enggak enak itu adalah omongan tetangga. Nah, omongan tetangga itu ada 3 yang sering kita dengar untuk meremehkan kita. Yang pertama perversity, dia akan menyerang idemu atau gagasanmu, impianmu itu justru memperparah keadaan. Jadi nggak usah bermimpi-mimpi. Nah, futility itu menganggap ide atau program kita itu tidak berguna, stagnan. Jadi mending nganggur aja anak pelajar, masih dari orang tua, uang sakunya itu. Yang ketiga, jeopardy. Perubahan itu butuh cost sumber daya yang besar, jadi nggak usah dilakukan. Kalian kan pelajar belum punya income yang tetap gitu. Nah, ini tipe nyinyirnya orang. Nah, mungkin itu dariku. Terima kasih. Aku pengen menutup sesi ini bahwa remember the idea not the man. Jangan ingat saya karena saya akan mati, tapi ingatlah idenya. Ide tentang memanusiakan manusia, ide sebagai pelajar bahwa kita abadi itu karena gagasan kita dan praktik untuk generasi selanjutnya itu. Terima kasih. Tidak perlu menuntut manusia berbudi duniawi. Mari bersama
anak-anak pelajar berkontribusi dan membuat dunia lebih manusiawi. Saya Joko Susilo, selamat sore. Saya kembalikan ke kawan Fitri. Terima kasih. Terima kasih Akang atas pemaparannya, sangat menarik dan berguna bagi kita semua. Baik, lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Kang Alfat Indonesia. Untuk Kang Alfat Indonesia, waktu yang tepat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya ke kawan-kawan sekalian. Sudah kelihatan kah? Sudah, Kak. Sudah ya. Baik, kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Alfat. Saya asal Jakarta. Dulu bersekolah di SMKN 26 Jakarta atau STM Pembangunan Jakarta, program 4 tahun, jurusan Teknik Elektronika dan Industri. Jadi sejarah kenapa saya bisa masuk ke SMK itu sebenarnya motif ekonomi ya. Jadi orang tua saya itu adalah guru, bapak guru agama Islam di salah satu SMP negeri di Jakarta. Sementara ibu juga guru mengelola PAUD di rumah. Jadi latar belakang orang tua memang lebih mengarahkan saya untuk pendidikan. Dan apabila dilihat kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk bersekolah di SMK, jadi saya teringat dengan satu pernyataan kepala sekolah saya sewaktu upacara. Saya ingat betul, beliau mengatakan bahwa kalian ini anak SMK. SMK itu adalah anak-anak dari sekolah menengah ke bawah, yang isinya adalah orang-orang berada di kelas bawah kayak gitu. Sementara anak-anak SMA ya sekolah menengah atas kayak gitu. Mereka dari kalangan orang-orang berduit. Tahun 2009 kalau saya tidak salah ingat, biaya pendidikan untuk SMA per bulan di salah satu SMA terbaik di Jakarta Utara itu biayanya sekitar 225.000. Dan untuk biaya les dari kelas 1, bayangin udah les persiapan ujian nasional itu total sebulan itu bisa mencapai sekitar 350.000. Sementara gaji bapak saya menjadi guru dari 4 sekolah mengajar, karena bapak saya guru honorer, itu tidak lebih dari 1.500.000. Itu 4 sekolah yang ngajar ya. Bapak saya mengajar bukan naik sepeda motor, tapi bapak saya naik sepeda ojek kayak gitu. Jadi betapa luar biasanya peran bapak saya di dalam kehidupan kayak gitu. Jadi saya sangat sangat banyak belajar dari personal beliau yang sangat tangguh untuk menghidupi keluarganya, rela untuk berusaha bekerja keras kayak gitu dengan penghasilan yang seadanya, tetapi mampu untuk menghidupi anak-anaknya. Dan pada akhirnya saya memilih SMK itu atas arahan ibu saya. Ibu saya meminta agar saya ketika lulus SMK itu bisa langsung bekerja, masuk ke industri, karena rata-rata lulusan STM Pembangunan yang notabene-nya 4 tahun itu akan sangat mudah untuk terserap di dunia industri. Tapi ketika di proses perjalanan, saya justru menemukan fakta bahwa saya punya kemampuan akademik yang cukup baik. Bahkan ketika lulus SMK, saya merupakan salah satu peraih ujian nasional terbaik di DKI Jakarta ya, di mana itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa bagi orang-orang seperti kami, orang-orang pinggiran Jakarta. Tanjung Priok itu kan istilahnya kawasan pinggiran Jakarta, tempat gudangnya jambret, copet, bajing loncat kayak gitu. Dan itu saya bisa temukan di lingkungan sekitar saya, di mana orang-orang yang bisa berkuliah tinggi itu bisa dihitung jari kayak gitu. Jadi satu RT saya itu yang bisa berkuliah itu hanya 5 orang, yang bisa berkuliah negeri hanya 1 orang kayak gitu, dan yang bisa berkuliah S2 hanya 1 orang kayak gitu. Itu pun hanya saya. Jadi begitulah kehidupan di Jakarta. Tidak semua gambaran di Jakarta itu adalah gambaran tentang modernitas, tentang kekayaan, tentang kenyamanan, tapi ada banyak sekali cerita-cerita yang barangkali tidak banyak tersampaikan oleh orang luar, tapi ini adalah sebuah pengalaman pribadi yang saya lakukan.
Nah, ini saya ingin mengawali dengan sebuah sebuah narasi ya, karena ini berkaitan dengan konteks kemerdekaan. Maka saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa bangsa Indonesia di usianya yang ke-76 tahun ini patut untuk merefleksikan tentang hakikat kemerdekaan bangsa kita. Jadi kalau boleh saya sederhana untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kemerdekaan Indonesia itu dibangun oleh dua hal. Pertama adalah anak-anak muda yang penuh dengan keberanian, dan yang kedua adalah tentang orang tua yang penuh dengan kebijaksanaan. Hal ini bisa ditelisik ya lewat sejarah, di mana anak-anak muda yang merongrong tentang kemerdekaan dengan menculik Bung Karno ya untuk menuntut kemerdekaan agar segera diproklamasikan. Namun pada saat itu ada pandangan juga dari golongan tua yang memandang bahwa ini belum saatnya kayak gitu. Tetapi pada akhirnya konsensus antara golongan tua dan golongan muda itu bertemu bahwa Indonesia dapat dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus, dan itu adalah konteks di mana Republik ini bisa akhirnya merdeka. Kemudian dalam konteks hari ini sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka arti mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan cerdas secara akalnya saja, tetapi cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, dan itu terwujud dalam makna yang lebih jauh, yakni terbebas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. Karena persoalan yang mendera bangsa Indonesia itu asal muasalnya itu disebabkan oleh kemiskinan dan kebodohan yang disebabkan secara struktural, dan itu hanya bisa dilakukan oleh kebijakan yang juga mampu menjawab tantangan struktural. Itu yang saya dapatkan. Ini mengenai kita anak-anak SMK, kalau misalnya kita baca tentang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 15 tentang pendidikan kejuruan, ini adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Artinya kawan-kawan ini memang didesain bukan untuk berkuliah kayak gitu setelah lulus atau melanjutkan studi, melainkan untuk mengisi pos-pos industri, yang mana teman-teman itu ketika lulus ya kalau bisa jadi bagian QC, quality control di pabrik kayak gitu, packing barang, terus kemudian masangin baut, skrup kayak gitu, dan hal itu terus-menerus terjadi. Sebenarnya konsepsi tentang pendidikan vokasi ini sangat bagus ya teman-teman sekalian, dan saya banyak bisa memberikan referensi kepada negara-negara mana saja yang kuat secara industri. Misalnya di UK, revolusi industri pertama lahir ya di UK, tetapi efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah banyak sekali labor yang tidak dipikirkan, sehingga pada akhirnya membutuhkan sebuah kajian tersendiri, namanya adalah kebijakan sosial untuk memproteksi para buruh kayak gitu. Terus kemudian terkait dengan industri yang mapan di Eropa saat ini bisa kita rujuk ke Jerman ya. Misalnya kemampuan Jerman dalam proses industri itu sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi kendala di sini atau di negara sini adalah soal bahan baku dan juga angkatan kerja yang semakin hari semakin menipis. Stok angkatan muda di sini itu karena persoalan child free ternyata, kalau saya telisik ya. Jadi kenapa pada akhirnya negara-negara Eropa membuka swaka politik buat orang-orang yang yang jadi asilum ya, atau menjadi imigran dari wilayah-wilayah konflik, atau imigran dari negara-negara lain kayak gitu. Karena angkatan mudanya di sini terbatas jumlahnya, dan anak-anak muda di sini nggak mau punya anak kayak gitu, dan itu menjadi problem luar biasa, dan itu saya notifikasi karena isu child free sedang beredar di Indonesia saat ini. Jadi yang paling tepat itu adalah bagaimana balance ya antara pertumbuhan manusia atau demografis itu harus diiringi juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, dan itu yang harus dilakukan oleh Indonesia. Nah, dalam konteks pendidikan vokasi di Indonesia, pendidikan vokasi belum semapan dengan negara-negara industri lainnya. Kalau di ASEAN nampaknya belum ada belum ada negara industri, tetapi labornya atau pembuatan semacam
jersey kayak gitu itu banyak menggunakan tenaga-tenaga dari ASEAN. Misalnya Indonesia, Vietnam, Kamboja kayak gitu. Itu adalah negara-negara yang biasa kalau misalnya kita beli jersey di luar negeri, ujung-ujungnya ya asalnya dari Indonesia, Vietnam atau enggak Kamboja kayak gitu. Jadi kualitas buatannya sama, harganya lebih mahal kayak gitu, tapi tenaganya dibayar dengan murah. Itu adalah problem yang sedang kita hadapi di Indonesia. Kita punya kemampuan untuk memproduksi barang dengan kualitas bagus, tetapi lagi-lagi tenaga kerja kita masih dibayar secara murah. Nah, itu yang jadi problematika di Indonesia. Dan tentu saja teman-teman sekalian, meskipun slogan SMK bisa ya, ini maksudnya bisa bekerja ya. Dulu saya ingat banget kerjanya merakit laptop, terus kemudian merakit PC, merakit proyektor kayak gitu. Ingat banget project laptop Advance SMK, Xerox kayak gitu. Dan berbagai macam hal-hal lainnya. Nah, itu adalah adalah sesuatu hal yang menjadi bahan pembelajaran bagi saya, dan kesempatan untuk bisa magang selama 1 tahun ya. Jadi kalau di SMK biasa magang paling 2 bulan, 3 bulan. Kalau di sekolah saya yang 4 tahun, STM pembangunan itu magangnya 1 tahun, dan saya banyak belajar di sana. Dan tentu saja di titik ini kita bisa memaknai bahwa slogan SMK Bisa itu artinya kalau pemaknaan saya bukan hanya sebatas bisa untuk bekerja kayak gitu, ketika lulus langsung bekerja, tetapi bisa untuk melanjutkan mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal itu artinya teman-teman itu enggak hanya stagnan dalam satu sisi gitu loh, dalam bidang pekerjaan ya. Teman-teman misalnya mendapat pekerjaan, ya udah itu aja sampai teman-teman nanti tua, ya pekerjaannya itu aja kayak gitu yang teman-teman kerjaan, tidak ada peningkatan. Nah, sementara yang kita inginkan adalah bahwa ada peningkatan baik kapasitas, kemudian kemampuan untuk bersosial, kemampuan secara ekonomi kayak gitu, yang pada akhirnya teman-teman bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan saya banyak merefleksikan dari kondisi gap ya di Indonesia, salary gap di Indonesia itu sangat luar biasa antara bos dengan bawahan kayak gitu, di mana bawahan ya ibaratnya menjadi alat produksi atau faktor produksi aja kayak gitu. Jadi bawahan bekerja keras kayak gitu hanya untuk memperkaya orang lain. Nah, ini banyak terjadi dan saya melihat itu menjadi sebuah penderitaan yang tiada henti. Sementara saya melihat ya contoh kasus di UK, karena saya sekarang domisili di UK, saya tahu bahwa gaji cleaning service aja di sini itu udah bisa untuk membiayai kehidupan dia, keluarga dia, bahkan udah bisa untuk mencicil rumah kayak gitu loh. Nah, itu sesuatu yang luar biasa bagi kita ketika kita melihat kesenjangan di Indonesia begitu terjadi secara luar biasa. Terlebih domisili saya di Jogja untuk 7 tahun terakhir itu ada di Yogyakarta, yang mana gajinya itu sangat sangat minim. Itu terjadi di sekeliling kita. Nah, kemudian selanjutnya ya saya ingin beralih kepada sebuah pengalaman ya. Jadi tadi saya sempat menyinggung bahwa keluarga saya berasal dari keluarga kurang mampu. Bapak guru honorer, ibu ya ala kadarnya guru ngaji, buat PAUD di rumah kayak gitu. Dan itu kurang lebih inilah menggambarkan situasi yang sangat sulit kayak gitu. Nah, pada akhirnya saya waktu itu bercita-cita bahwa saya nggak bisa untuk terus-menerus berada di dalam posisi yang sulit kayak gitu. Kalau seandainya saya berpikir bahwa saya lulus sekolah nanti langsung bekerja, mungkin barangkali pada saat itu saya akan mendapatkan gaji yang berlimpah kayak gitu untuk ukuran usia saya. Mendapatkan gaji UMR itu udah luar biasa kayak gitu. Tapi pilihan itu nampaknya saya lihat dari orang-orang terdahulu kayak gitu. Saya merefleksikan kalau orang hanya sebatas bekerja untuk mencukupi hidup, ya selamanya dia akan seperti itu kayak gitu, bekerja untuk mencukupi hidup, bekerja untuk mencukupi hidup. Nggak ada dia waktu untuk berefleksi, jalan-jalan kayak gitu, liburan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, hangout segala macam, nggak ada. Karena yang dipikirkan oleh kita itu adalah bagaimana caranya kita agar bisa makan hari ini, dapur ngebul hari ini kayak gitu, dan bisa makan besok hari. Nah, itu yang saya rasakan dari kehidupan bergumul dengan kawan-kawan bekerja selama 1 tahun di di sebuah perusahaan internet service provider. Jadi selama setahun saya kerjanya manjat-manjat tower. Nah, itu udah pakai harness ya.
manjat-manjat tower 120 meter, terus 100 meter, 75 meter, ke atas-atas gedung, masang-masang narik kabel, masang-masang internet, itu adalah rutinitas saya selama sehari-hari. Sehingga pada akhirnya pada saat itu saya kemudian menyadari bahwa menjadi pekerja sosial, pekerja industri di Indonesia, pertama minim jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan, terus kemudian pekerjaan yang sangat berat, dan itu dirasakan betul oleh semua orang. Dan untuk bisa mengubah upah minimum regional, upah minimum provinsi misalnya, itu hanya bisa dilakukan lewat kebijakan publik kayak gitu. Itu hanya bisa dilakukan oleh keputusan-keputusan politik. Oleh karena itu, hal itu yang sebenarnya membangkitkan kenapa saya pada akhirnya ingin agar pekerja-pekerja di Indonesia itu terampil, terus kemudian bisa berpendidikan lebih tinggi sehingga mereka bisa mencapai mobilitas vertikal ke atas kayak gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh pendidikan, dan itu yang buat saya pada akhirnya masuk ke jurusan politik pemerintahan lewat jalur SBMPTN. Dan itu adalah hal-hal yang menjadi latar belakang kenapa saya pada akhirnya lebih tertarik dengan isu-isu politik dan juga pendidikan. Nah, ini hal-hal yang saya rasakan ya teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman. Jadi memilih berkuliah di Departemen Politik Pemerintahan itu adalah pilihan sadar ya, bukan karena ketidakmampuan saya di bidang teknik elektronika industri. Tadi saya sempat menyinggung, saya di kelas dapat ranking 1 kayak gitu. Terus kemudian di ujian nasional saya adalah peraih nilai ujian nasional terbaik di DKI Jakarta. Tetapi di saat bersamaan saya juga menyadari bahwa politik itu adalah sebuah kecintaan kayak gitu. Saya menyadari bahwa buku-buku yang dimiliki oleh bapak saya, jadi bapak saya guru, terus kemudian dulu sewaktu muda pernah menjadi pengelola perpustakaan An-Nur di daerah Cilincing kayak gitu. Buku-bukunya itu ada banyak di rumah. Buku-buku yang beliau bawa itu ke rumah itu berkutat pada isu-isu politik, terus kemudian keislaman, terus kemudian terkait dengan pendidikan kayak gitu. Saya banyak belajar dengan buku-buku yang ada di rumah, dan dari situ saya mendapatkan banyak sekali pencerahan bahwa yang namanya manusia itu untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupannya, dia butuh kesadaran kayak gitu. Kalau orang nggak sadar bahwa dirinya ditindas, orang nggak sadar bahwa dirinya itu punya potensi, ya orang itu akan stagnan di dalam posisinya yang itu aja kayak gitu. Nah, itulah yang ingin saya bangkitkan kepada orang lain. Ketika saya sudah bisa merasakan manfaat dari pendidikan, manfaat dari kesadaran, maka saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bisa berkesadaran seperti itu. Dan itulah yang mendorong saya untuk bisa ikut SBMPTN. Nah, kemudian terkait dengan melampaui mimpi ya, dulu sederhananya mimpi itu adalah bisa berkuliah kayak gitu. Tapi ternyata Allah takdirkan untuk bisa berkuliah di UGM, salah satu universitas yang cukup memiliki reputasi yang baik secara akademik, secara kealumnian, secara jejaring kayak gitu. Dan itu bisa saya dapatkan lewat tes SBMPTN. Memang saya nggak lolos SNMPTN kayak gitu. Tapi saya waktu itu belajar nih. Tadi kan sempat lihat tower ya. Saya belajar di atas tower teman-teman sekalian. Setiap hari karena setahun saya sebelum sebelum tes SBMPTN itu saya harus bekerja. Saya belajarnya itu di atas tower. Saya bawa buku babon untuk tes SBMPTN itu ke atas tower, belajar di sana. Mungkin kalau dulu saya punya kamera HP yang bagus kayak gitu, saya setiap hari mendokumentasikan kegiatan-kegiatan saya belajar di atas tower, kemudian bikin vlog kayak gitu barangkali. Tapi HP saya dulu HP Maxtron kayak gitu, itu aja harganya 150.000, yang keypadnya QWERTY itu sangat susah untuk dipencet kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah hal yang saya kira menjadi momen berharga buat saya untuk menyadari bahwa yang namanya perjuangan itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, dan itu akan menjadi sesuatu yang berharga untuk kita ke depannya. Dan di sini alhamdulillah di UGM saya bisa dapat banyak sekali pengalaman, bisa berorganisasi, berlomba, berkolaborasi, dan hal itu yang mendorong saya untuk bisa belajar lebih jauh, melampaui sesuatu yang di luar imajinasi saya kayak gitu, di luar sesuatu yang terbatas barangkali bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ketika melihat kawan-kawan SD, kawan-kawan SMP, kawan-kawan SMK kayak gitu, saya melihat dan merefleksikan ternyata kesempatan untuk bisa berkuliah di PTN terbaik itu adalah sebuah privilege kayak gitu. Nggak semua orang bisa, terlebih dapat beasiswa, dan bahkan sekarang saat ini bisa lanjut studi di UK. Dan itu adalah sebuah hal yang
saya kira harus disyukuri, dan cara bentuk kita bersyukur adalah dengan kita berbagi kepada orang lain. Betul sekali. Terus kemudian teman-teman sekalian, poin yang ingin saya sampaikan setidaknya ada 5 hal ya di sini. Yang pertama adalah teman-teman sekalian harus percaya diri untuk bisa mencapai titik yang maksimal atau titik potensial di dalam diri teman-teman sekalian. Kalau Abraham Maslow bilang ya, aktualisasi diri teman-teman sekalian itu sebagai puncak dari eksistensi diri kita itu adalah ya teman-teman harus mampu untuk melakukan apa ya, transformasi diri. Bagaimana teman-teman bisa mempercayai diri teman-teman sekalian kayak gitu. Teman-teman seringkali ketika melihat orang lain dengan segala achievement-nya kayak gitu, teman-teman minder, teman-teman memilih untuk meminggirkan diri, tidak percaya diri, menolak segala takdir yang teman-teman dapatkan kayak gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap orang lahir dengan keunikannya masing-masing, setiap orang lahir dengan juaranya masing-masing. Kalau misalnya semua ikan diukur kepintarannya dari kemampuannya untuk memanjat pohon kayak gitu, maka ikan selamanya akan bodoh kayak gitu. Tetapi kalau misalnya ikan diukur dari kemampuannya untuk berenang, maka ya dia akan pintar kayak gitu. Sama halnya juga ketika monyet disuruh berenang, ya bisa jadi nggak sejago dengan ikan yang sangat cepat kayak gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Setiap dari kita itu adalah juara, setiap dari kita itu unik, punya kemampuan, punya potensi, tetapi kita harus tahu medan atau panggung kita masing-masing. Dan itu hanya bisa dimulai dengan kemampuan kita untuk percaya terhadap diri sendiri. Percayalah terhadap kemampuan kita, menangkan diri atas segala keraguan kita. Kemudian kedua adalah terkait dengan poin kesungguhan ya teman-teman sekalian, bahwa lambung kita ini nggak boleh lagi bersahabat dengan tempat tidur. Maksudnya apa? Jangan kita bermalas-malasan teman-teman sekalian. Jangan kita sedikit-sedikit mudah mengeluh, mudah menyerah pada kehinaan dan pasrah oleh keputusasaan kayak gitu. Yang terpenting adalah bahwa setiap waktu yang kita miliki itu terasa sangat berharga apabila kita mampu memperjuangkan sesuatu. Kita belajar secara teratur, beristirahat secara cukup kayak gitu. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kurang juga, karena kerja keras dan kesungguhan itu tidak akan mengkhianati, dan insya Allah adalah hasil yang terbaik untuk kita. Jadi poin kedua yang ingin saya sampaikan selain percaya diri adalah tentang kesungguhan. Jadi teman-teman itu bahasa ininya adalah, bahasa Islamnya itu adalah mastatotum, berjuang secara secara sungguh-sungguh sampai Allah yang menghentikan kayak gitu. Jadi itu adalah poin yang bisa teman-teman dapatkan. Yang ketiga adalah tentang ketepatan analisis teman-teman sekalian. Analisis kita itu perlu diasah, perlu dibangun oleh sensitivitas terhadap berbagai macam isu-isu yang menghambat diri kita. Saya sangat ingat ya bagaimana momen ketika 2011 saya SMK kayak gitu. Waktu itu orang tua saya benar-benar udah nggak punya uang sama sekali di kantong. Akhirnya satu-satunya aset yang kita punya adalah tanah di daerah di daerah Lido kayak gitu. Kurang lebih harga luasnya 1 hektar ya. Bapak waktu itu beli dan mau nggak mau harus saya jual. Jadi yang jual saya, bukan bapak saya, karena bapak saya waktu itu masih nggak rela. Saya yang menjual di usia saya yang anak STM, saya sudah berani untuk memutuskan bahwa saya akan menjual menjual tanah dengan harga 20 juta. Saya yang menjual dan saya yang menerima uang itu di tas kayak gitu. Jadi keputusan-keputusan yang sangat strategis diambil oleh anak seusia saya kayak gitu, dan itu adalah suatu hal yang memberikan bekas terhadap diri saya, bahwa teman-teman sekalian ini juga perlu untuk diasah atau diajak menjawab tentang keputusan-keputusan yang strategis di dalam keluarga kayak gitu. Dan itu bukan hanya 1 kali 2 kali kayak gitu. Saya pernah juga di SMK nggak bisa bayaran 2 bulan kayak gitu. Saya udah dipanggil, orang tua saya dipanggil, ditelepon, didatangi rumahnya kayak gitu. Sampai pada titik di mana di ujian itu saya nggak boleh ikut ujian. Saya udah terlambat 1,5 jam, dari waktu 2,5 jam teman-teman sekalian. Saya sudah mondar-mandir ke ruang BP, ke ruang segala macam kayak gitu. Sampai akhirnya waktu ujian yang tersisa itu hanya 1 jam kayak gitu. Dan qadarullah pada saat itu justru nilai ujian saya yang paling tinggi. Padahal saya hanya mengerjakan waktu 1 jam dibandingkan dengan teman-teman saya waktunya 2,5 jam kayak gitu. Jadi waktu itu saya dapat 96. Teman-teman di bawah saya yang nilainya relatif bagus itu hanya dapat 91. Jadi saya hanya mengerjakan dalam waktu 1 jam. Itu pelajaran elektronika dan instrumentasi. Jadi itu sesuatu yang sangat berbekas di dalam diri saya. Kenapa saya punya waktu 1 jam kayak gitu? Justru saya bisa menyelesaikan
soal ujian elektro dengan waktu yang terbatas 1 jam, tapi selesai duluan dan nilai saya yang paling tinggi kayak gitu. Itu adalah pembelajaran ya yang sangat saya saya dalami bahwa tadi meskipun kita bisa jadi miskin, datang dari latar belakang keluarga saya yang bisa jadi membuat teman-teman itu kesel kayak gitu. Kenapa sih saya dilahirkan dari keluarga yang miskin kayak gitu. Tetapi di saat bersamaan ketika kita tidak menyerah pada keadaan kayak gitu ya, kita bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kayak gitu, termasuk di dalam memilih SBMPTN. Sejujurnya pilihan politik dan pemerintahan itu adalah pilihan kedua, teman-teman sekalian. Pilihan pertama saya adalah hubungan internasional. Kenapa saya pengen milih hubungan internasional? Saya waktu kecil senang aja dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bernegosiasi, berdiplomasi kayak gitu. Dengan ketemu orang-orang itu saya jadi sadar bahwa saya bisa dapat pengalaman baru, pengetahuan baru, apalagi itu dilakukan di luar negeri kayak gitu, menjadi diplomat. Tetapi semakin ke sini saya semakin sadar justru saya belajar tentang ilmu yang lebih makro lagi tentang politik kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk S2 saya belajar lebih spesifik ya kebijakan sosial. Jadi saya banyak belajar dari sana dan tentu saja itu hanya bisa dilakukan lewat analisis-analisis ya teman-teman sekalian. Jadi misal dalam memilih PTN, teman-teman harus melihat reputasi PTN-nya, akreditasinya, daya tampungnya, kayak gitu. Itu akan sangat menentukan bagi kemampuan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman mudah bisa mulai menata diri ya. Kalau dulu saya cara untuk mengukur diri ikut tryout. Saya 2 kali ikut tryout ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah 2 kali tryoutnya itu memang lolos untuk UI dan UGM. Jadi saya beranikan diri untuk untuk mendaftarkan diri ke UI dan juga UGM pada saat itu. Kak punten, ini waktunya udah habis, Kang. Oke, siap. Sedikit lagi, ini beres. Poin keempat, teman belajar dalam teman-teman untuk bisa meraih apa yang teman-teman inginkan, terutama dalam konteks mendapatkan PTN kayak gitu ya. Teman-teman paling nggak punya teman belajar kayak gitu, karena itu akan sangat membantu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang punya pikiran positif, yang bisa diajak berdiskusi, yang bisa saling memberikan semangat kayak gitu, itu akan sangat penting buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman itu enggak hanya berjuang sendirian. Dulu saya sangat suka ikut forum mengerjakan soal di masuknegeri.com kayak gitu. Setiap hari saya kerjakan soal-soal di situ. Alhamdulillah kalau misalnya teman-teman bisa cek itu dulu jadi peringkat 1 harian, peringkat 1 secara umum kayak gitu se-Indonesia. Itu karena semakin banyak mengerjakan soal kayak itu, saya jadi semakin terasa untuk belajar banyak hal di sana dan ketemu dengan orang-orang yang sama sekali belum pernah ketemu secara fisik kayak gitu. Tapi sampai sekarang kita bisa maintenance yang relasi yang sebenarnya bertemu hanya dalam forum-forum yang seperti itu kayak gitu. Nah, itu adalah poin-poin yang penting. Terakhir jangan lupakan kekuatan doa. Doa adalah senjata paling ampuh ya untuk kita menghadapi segala tantangan yang dimiliki kayak gitu. Dan itu adalah hal-hal yang saya kira menjadi poin penting untuk bisa kita ulas di dalam sesi tanya jawab nanti. Baik, sebagai penutup, tidak ada yang tidak mungkin selama kita bisa mencoba. Itu adalah hal yang sangat bisa kita refleksikan dari kehidupan yang telah dijalani. Jadi teman-teman sekalian jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk punya cita-cita besar, karena mumpung mimpi dan cita-cita itu masih gratis, belum bayar, maka silakan perjuangkan sampai akhir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Fitri mengucapkan terima kasih kepada Kang Alfat yang sudah memberikan materi pada hari ini. Nah, di sesi kali ini yaitu sesi diskusi dan tanya jawab nih bagi para peserta yang ingin bertanya nih sama akang-akang hebat yang ini, boleh kalian mengajukan dirinya di kolom chat. Kita membatasi buat 2 pertanyaan aja ya, berhubung waktunya udah mau berakhir, jadi kita cuma membatasi sampai 2 pertanyaan saja, dan kalian bebas pilih mau bertanya kepada Kang Alfat atau kepada Kang Joko. Yuk, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh mengajukan dirinya di kolom chat.
Ayo teman-teman, masa nggak ada yang mau ditanyain? Padahal materinya menarik banget loh. Ini udah ada yang mau nanya, siapa ini namanya? Oh iya, Rista Aprilia. Boleh? Rista Aprilia, on mic sama on cam ya. Ya, Kak. Terima kasih. Perkenalan diri dulu ya, nama dan asal sekolah dan ingin bertanya kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Aprilia, kelas 10 dari SMK Bina Wisata Lembang. Rista mau bertanya kepada siapa? Saya mau bertanya kepada Kang Alfat. Pak Alfa, ada yang mau bertanya nih. Monggo. Kang, bagaimana bisa disebutkan salah satu cara untuk menjadi pemuda berdampak? Pemuda berdampak. Iya, Pemuda yang berdampak itu kan banyak ya jenisnya. Mas Josu itu pemuda berdampak. Dia bikin komunitas di daerah asalnya. Ya dia berdampak buat komunitas. Saya bisa jadi berdampak di sektor yang lain kayak gitu. Saya juga punya komunitas. Saya juga banyak bantu-bantu orang. Bahkan hari ini aja ada 3 orang nih saya nggak kenal. Ada yang minta beliin laptop lah, ada yang saya sejujurnya nggak tahu juga ya mereka dapat kontak saya dari mana kayak gitu, dapat ini dari mana kayak gitu. Tapi ini real nyata ya, saya nggak bohong ini ada orang anak Universitas Jember kayak gitu, saya nggak kenal nggak apa kayak gitu. Hari ini dia minta bantuan saya untuk belikan saya laptop kayak gitu. Saya bilang saya mohon maaf belum bisa bantu belikan laptop, tapi saya bisa membantu untuk memberikan sebagian rezeki saya untuk memulai Anda bisa beli laptop kayak gitu. Jadi saya rencana mendonasikan sebagian rezeki saya ke dia, tapi bukan dalam bentuk laptop, tapi inisiasi untuk membuat dia bisa beli laptop kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh ya. Berdampaknya itu kan jenisnya banyak ya teman-teman sekalian. Saya juga berdampak untuk keluarga saya. Saya di usia saya yang relatif muda, saya udah punya 2 anak teman-teman sekalian. Jadi muka saya bisa jadi masih baby face kayak gitu, tapi anak saya udah 2 kayak gitu. Ya memberikan nafkah kepada istri itu adalah sebuah bentuk dampak ya kepada keluarga kayak gitu. Apalagi bapak saya baru meninggal Oktober lalu. Ibu saya jadi janda, adik saya masih ada 3 orang. Saya juga harus bantu mereka. Jadi dengan uang beasiswa atau dengan pendapatan yang saya dapatkan kayak gitu hari ini, saya justru harus menghidupi 2 keluarga paling enggak, keluarga inti saya sama keluarga saya di rumah kayak gitu di Jakarta. Jadi ya banyaklah poin-poin penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Tapi yang terpenting adalah berdampak itu nggak mesti yang besar teman-teman sekalian, karena hal-hal besar itu hanya bisa dilakukan melalui hal-hal kecil terlebih dahulu. Termasuk sekarang kayak gitu. Ini kan posisi saya masih ada di Inggris nih. Jadi selisih jam kita itu 6 jam loh. Teman-teman udah sore, saya di sini baru jam 11 pagi di sini. Di sini ya saya berdampak misalnya ikut berorganisasi, menginisiasi pertemuan-pertemuan dengan pelajar Indonesia, dengan stakeholder di Indonesia kayak gitu. Dengan dengan kita berorganisasi, berjaring ya, itu bisa membuat dampak. Tapi pada intinya itu tadi buat Rista ya. Rista dengan bisa nyuci piring di rumah kayak gitu, dengan kamu bisa belajar yang rajin supaya orang tua kamu bangga, diri kamu bangga kayak gitu, itu adalah sebuah pencapaian dan itu adalah dampak. Jadi saya kira definisi tentang dampak itu sangat luas ya, tergantung kamu mau masuk ke sektor yang mana. Tapi yang terpenting adalah memberikan dampak itu artinya kamu punya sumbangsih yang positif tentunya ya untuk lingkungan sekitar kamu. Itu aja sih. Gimana, Rista? Jawabannya dari Kang Alfat?
Baik, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Dari siapa ya? Dari Azuhri. Boleh untuk Azuhri, on cam dan on mic ya. Halo Kang Azuhri, ada? Atau kita lempar aja nih ke pertanyaan yang dari Audia Lestari. Boleh untuk Audia on mic aja kalau misalkan nggak bisa on cam. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Audia, Kang Alfat dan Kang Joko. Boleh ini bebas mau siapa yang menjawab, berhubung sinyalnya kurang baik, jadi saya bacakan aja. Pertanyaan dari Audia, Kak, PTN nggak berlaku buat yang mau ngambil kelas karyawan ya? Jadi suka bimbang sendiri mau gimana? Nah, boleh Kang, mau dijawab sama Kang siapa? Monggo, Kang Joko. Terima kasih, Kang Alfat. Sebenarnya ada beberapa kampus swasta itu bisa kelas karyawan. Kalau di UGM itu ada kelas Sabtu Minggu biasa, tapi itu sama kementerian. Nah, tapi sebenarnya teman-teman bisa ngasih prioritas sih. Saya dulu gap year ya. Saya dulu orang yang 5 kali gagal masuk UGM selama 2 tahun. Tapi saya udah berjanji sejak SMP, saya pengen masuk UGM dan ITB. Gitu. Nah, makanya sama-sama Alfat aku struggle. Jadi aku dulu lulus SMK itu gap year setahun, balik ke desa, merintis desa wisata. Aku part time di Jogja, karena aku sama kerja 1 tahun tapi di basis pemberdayaan masyarakat. Akhirnya aku les. Ya kalau siang kerja, malamnya buat les. Sama dulu walaupun aku peringkat 1 SD sampai SMK, aku orang yang gagal harus zigzag masuk ke kampus sampai 5 kali. Artinya misal pun teman-teman pengen ke PTN dan itu terbentur waktu, ya kalian harus punya prioritas. Misalkan hari ini aku mau kerja dulu, mau nabung karena orang tua aku nggak bisa membiayai masuk. Ya udah, mungkin 1 tahun kamu bisa bekerja, ya tahun selanjutnya bisa nyoba ke kampus itu, ke perguruan tinggi. Walaupun sebenarnya tidak perguruan tinggi juga nggak menjamin lulusannya bisa bekerja sejahtera sih, enggak. Tapi menurutku apa yang berbeda di jenjang SMK dan kampus adalah jaringannya lebih luas, gagasannya lebih beragam, dan peluang untuk kita berkembang itu lebih banyak ya. Karena misalkan dulu aku hanya ke STM, hanya bisa exchange ke Thailand ketika aku kuliah, ya bisa ke Eropa, ke Jepang dan sebagainya. Nah, artinya kalau memang kebenturan waktu, sebenarnya di beberapa kampus swasta itu punya jam kelas karyawan. Kan banyak juga kampus-kampus swasta yang bagus. Nah, kalau teman-teman pengen berjuang di negeri, ya memang harus punya prioritas. Ya, mendelay dulu kerjanya buat nabung, habis itu dicoba eksperimen setahun buat masuk ke kampus gitu. Dan kalau takut biaya, kalau ke kampus itu banyak beasiswa sih. Kayak aku sama Alfa tuh bidding misi ya teman-teman. Saya itu Alfa bidding misi, aku juga bidding misi. Aku dulu susulan bidding misinya. Nah, di kampus juga banyak beasiswa. Gitu. Yang penting teman-teman akademiknya bagus, tapi juga jangan lupa aktif organisasi. Karena IPK nggak menjamin kalian juga hidup. Kayak gitu. Sama coba tentukan pilihan waktu yang paling bagus untuk versi teman-teman belajar ya. Kalau Alfa tadi naik ke tower, aku lebih nyaman belajar itu kalau dini hari atau waktu senja ya. Di tempat-tempat yang lebih terbuka tapi nggak bising. Karena aku besar di desa ya. Kayak gitu sih. Tapi intinya kalau kalian punya visi, selalu ada prinsip dan idealisme yang ketika dipegang itu layak untuk diperjuangkan dan kita layak untuk mendapatkan. Sudah, Kang? Terima kasih, Kang, jawabannya. Gimana buat Audia? Udah puas ya? Kalau misalkan belum puas, nanti kita bisa diskusi di lain hari. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Nathan. Nathan mau bertanya. Silakan, boleh on mic dan on cam.
Ya, makasih Kak. Eh, izin, nama saya Nathan dari SMK Bina Wisata Lembang. Saya ingin bertanya kepada Kang Alfat, gimana sih caranya naikin kepercayaan diri kita terhadap omongan orang lain? Kayak gitu, Kang. Makasih. Apa ya, kalau misalnya saya secara pribadi memang tipikal ekstrovert ya, tapi kan itu memang udah tipikal manusia ya, beda-beda. Ada yang terakhir dari introvert kayak gitu. Cuman memang setiap orang berhak sih untuk percaya diri. Kalau saya kepercayaan diri saya itu dipupuk sejak SD. Jadi mungkin zaman-zaman TK masih agak malu-malu ya. Tapi saya kerasa banget eskalasi kenapa saya bisa percaya diri itu sejak SD itu. Saya jadi ketua kelas kayak gitu. Jadi ketua kelas dan itu yang ngebangun ini sih leadership sekaligus apa namanya? Sekaligus keberanian, kepercayaan diri. Dan setiap orang kan punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Nah, bisa jadi Nathan belum ketemu nih kesempatannya. Jadi Nathan sendiri yang harus berani untuk mengambil kesempatan itu. Bisa jadi kamu ketika ada kepanitiaan ya, apply aja untuk jadi koordinator, untuk jadi kepala bidang kayak gitu. Jadi kamu harus yang melatih diri kamu loh untuk bersentuhan langsung dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang lain kayak gitu. Jadi ketika kesempatan itu datang ya kamu sudah siap kayak gitu. Jadi kalau misalnya kesempatan yang nggak datang-datang, kamu yang harus buat momentum. Kalau saya sih kayak gitu. Misalnya momentumnya nggak dapat dari orang lain, ya saya yang buat momentum itu. Tapi kalau misalnya nggak muncul, ya udah kayak gitu. Tapi intinya gitu sih, Nathan, kamu harus membuat apa ya, membuat momentum sendiri sih. Kamu yang harus membuat agenda setting terhadap diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu memang mau percaya diri ya kamu harus melatih untuk berbicara di depan orang banyak, berlatih untuk menyampaikan pandangan kamu tanpa harus takut kayak gitu dengan apa namanya kritikan atau pandangan orang lain kayak gitu. Itu aja sih menurutku ya. Monggo kalau ada Mas Joshua ada tambahan. Ya, kamu harus berani mengambil peran sih. Aku dulu kalau percaya diri teman-teman bisa aku sama Alfa itu kebetulan waktu kuliah dulu kita sering lomba debat satu tim. Nah, dari lomba-lomba debat kayak sifatnya public speaking itu kita akhirnya bisa percaya diri buat ngomong karena dengan ngomong gagasan kita akan didengarkan. Kalau dengan ngomong ketika kita keliru orang akan ngasih feedback dan itu yang mahal itu adalah feedback dari orang lain ya, baik sifatnya kritik maupun apresiasi. Nah, paling enggak kamu bisa latihan di kaca kalau malu. Kalau kamu malu lihat orang ya kamu jangan lihat matanya karena paling dalam itu adalah tatapan pertama kan. Jadi jangan lihat matanya, lihat atas keningnya. Kalau ini konteksnya public speaking ya. Terus kamu mulai aktif di organisasi kan, di organisasi kamu akan berinteraksi dengan orang dan itu akan mendorong kita buat ya percaya diri karena nggak mau kan harus ngomong, nggak mungkin kan kamu pakai bahasa batin. Itu jadi bisa dari sederhana sih kamu ngomong di jendela, di kaca, ikut organisasi, ikut lomba atau kegiatan yang itu mendorong kamu untuk speak up ya. Kayak gitu sih mungkin. Sama mencoba interaksi lah ya, interaksi itu nggak harus ke lembaga yang besar ya. Aku kan sering jaga pas ronde ya. Ketika jaga pas ronde aku akhirnya tahu bahasa bapak-bapak gitu kan. Dari main catur akhirnya aku bisa ngobrol. Nah, itu kan sederhana ya, bisa kita temui di lingkungan kita sekitar. Serawung lah ya, kata orang Jawa itu serawung ben uripmu ora suwung. Silaturahminya biar hidupmu tidak hampa gitu. Percaya diri juga bisa dari silaturahmi. Gitu. Kawan Nathan, semangat. Oke, terima kasih buat Kang Alfat dan Kang Joko yang udah memberikan jawaban ini untuk para peserta yang banyak penasaran, mungkin pengen tahu dan pengen mengembangkan dirinya. Oke, terakhir sebelum penutupan, Fitri sesuatu nih buat Akang-akang. Kasih closing statement buat kita semua di acara webinar hari ini. Boleh mau dimulai sama Kang siapa dulu? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tidak semua yang aku sampaikan itu benar, teman-teman bisa
belajar dari setiap orang, karena setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Karena di sesi ini aku berbagi di aspek gerakan sosial, aku ingin mengulang bahwa kita abadi bukan karena kekayaan, gelar, kekuasaan, tapi kita abadi karena ide, gagasan, karya, dan praktik sosial yang disemai kepada generasi selanjutnya. Jangan lupa terus berbagi dan berpikir kritis hari ini. Salam literasi, salam manusiawi. Selamat sore. Sore, Kang. Boleh kepada Kang Alfa? Ya, terima kasih atas kesempatan dari kawan-kawan sekalian. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh saya, Mas Josu, itu bisa membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Saya sangat senang bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Yang terpenting adalah teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari apa-apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, diskusi ini sangat menarik bukan? Namun sayangnya waktu sudah menunjukkan sore banget ya sekarang, alhamdulillah melebihi dari batas random nih. Mungkin nanti di luar acara kita bisa melanjutkan diskusinya dengan akang-akang yang hebat kali ini. Terima kasih kepada Kang Alfat dan Kang Joko Susilo yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu bagi kita semua. Oke. Rangkaian acara hari ini telah selesai dan alhamdulillah kita sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan dapat diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf dan meminta maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jangan lupa absen dan jangan lupa membuat instastory tentang webinar kali ini dengan menunjukkan kesan-pesan kalian terhadap acara hari ini. Terima kasih. Thank you semuanya. Makasih Mas Josu dan Mas Alfat sudah mengisi. Selamat kepada Mas Josu, keren. Sukses. Terima kasih banyak Kak. Saya pribadi kasih, itu Kakak. atas nama teman-teman yang lain mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Josu dan juga Mas Alfat. Salam kenal Kak. Oke, sama-sama kawan. Salam kenal. Sukses ya semua. Amin.